Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pengajian kitab Taqratus Sadidah yang dikarang oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah syarat sahnya sholat. Yang sebelumnya sudah kita bahas, syarat sahnya sholat suci dari hadas besar kecil, kemudian suci dari najis di pakaian dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas tentang satul aurah, menutup aurat. Menutup aurat ini hukumnya penting, kita ketahui yaitu hukumnya wajib, bukan cuma di sholat. Karena banyak orang yang menganggap bahwa nutup aurat itu cuma di sholat. Di luar sholat tidak wajib nutup aurat. Nah, ini salah kaprah. Nah, nutup aurat ini juga bisa mempengaruhi terkabulnya doa kita. Karena ada orang, hadis Nabi, ada orang itu dia ibadahnya luar biasa, ngajinya, ibadahnya, istighosahnya, munajatnya semuanya luar biasa. Cuman dia makanannya haram, minumannya haram, wa malbasu haram, dan pakaiannya haram. Ada tafsiran ulama makna malbasu haram ini adalah rezeknya. Ada juga yang mengatakan tidak menutup aurat. Nah, itu juga bisa mencegah mustajabnya doa. Termasuk ketika kita membiarkan aurat para istri kita dan anak-anak kita, sama juga sih. Itu kita akan mendapatkan imbasnya. Nah, aurat itu secara lughatan atau secara bahasa an-nages, sesuatu yang kurang. Wa syar'an secara syariat ma yajibu satruha wa ma yahrumun nadhru ilaiha. Secara syar'an atau syariatnya aurat itu apa sih? Apa yang wajib ditutup dan haram dilihat. Haram dilihat bagi orang lain maksudnya ya. Wajib ditutup dan haram dilihat, itu yang dinamakan aurat. Nah, syarat menutup aurat, syarat penutup aurat itu apa sih? Syaratnya yang pertama ayashmula al-mastur lubsan fala yakfi kaunuhu fi hufratin aw khimatin. Memakai atau mengenakan atau berpakaian dengan sesuatu yang bisa menutup aurat. Bukan menutup aurat itu misalkan dia masuk ke lubang, itu berarti menutup aurat. Enggak. Atau di dalam kemah yang gelap gulita, tidak kelihatan, itu juga bukan menutup aurat namanya. Walaupun tidak kelihatan, tapi bukan menutupi tubuhnya. Hanya tidak kelihatan tubuhnya karena gelap. Dan itu tidak termasuk menutup atau satir. Kemudian an yamna launal basyara, dan syarat satir ini yang kedua adalah mencegah atau menghalangi warna kulit. Ada orang pakai pakaian yang transparan, mungkin dari bahan plastik atau bahan apa, transparan. Otomatis kelihatan warna kulitnya. Ya berarti itu bukan nutup aurat, masih dinamakan kebuka auratnya. Dan kalau sholat batal. Misalkan sholat sarungnya sarung kaca gitu ya, sarung plastik yang transparan kayak gitu. Nah, kemudian aurat laki dan perempuan. Aurat laki sekarang, di mana saja aurat laki ini? Auratnya orang laki itu ada 4 macam. Tergantung kondisi dan keadaan. Yang pertama, fil khulwah. Ketika sendirian. Ketika sendirian, sawatani. Wahamal kubul wa dubur. Wa sumya bidzalika li'annahu yasu'u li sahibiha kashfuhuma. Sawatan. Jadi auratnya orang laki ketika di dalam sendirian, ketika sendirian itu adalah kubul dan dubur, depan dan belakang, dan dinamakan sawatan. Sawatan berarti buruk ya, karena yasu'u li sahibiya kaswa, karena akan menjadikan buruk bagi pemiliknya kalau terbuka. Nah, ini di sini buffering katanya. Buffering berarti muter-muter aja. Berarti internetnya lagi masalah nih. Kemudian yang kedua,
Jadi aurat orang laki kalau sendirian, ya kalau sendirian kubul dan dubur itu kalau dia posisi sendirian tidak boleh dibuka kecuali hajat kayak ke kamar mandi atau buang air kecil, buang air besar. Kemudian yang kedua, fis shalah wa indan nisa'il maharim war rijal. Aurat laki yang kedua adalah ketika di dalam sholat atau ada perempuan-perempuan yang muhrimnya dia. Mahram, bukan muhrim. Yang mahramnya dia. Mahram yang berarti tidak batal wudu ya. War rijal dan sesama lelaki. Mana aurat batasannya? Ma baina surra wa rugbah. Wa huma laysata minal aurah walakin yajibu satru syai'in minhuma liqaidiha ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Auratnya adalah baina surrah wa rugbah. Antara pusar sampai lutut. Auratnya orang laki ketika sholat atau ketika ada perempuan yang mahram, ya berarti yang tidak batal wudu, ibu, adik, kakak, atau sesama laki-laki, maka auratnya antara lutut sampai pusar. Cuman memang lutut ini bukan aurat, pusar pas bukan aurat. Cuman kalau kita tidak menutupinya, maka akan terbuka aurat yang di bawahnya. Maka melebihkannya menjadi wajib dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Yang kalau sesuatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali ditambahin, maka yang ditambahin itu hukumnya jadi wajib. Kemudian yang ketiga, indan nisa'il ajnabiyat. Ya, kalau sama perempuan yang ajnabiyat. Ajnabiyat ini berarti bukan mahram. Jami'ul badan. Seluruh badannya orang laki ini merupakan aurat bagi wanita tersebut. Cuma ini kan tidak umum ya. Kecuali ada beberapa keperluan atau ada hajat. Melihat orang laki, misalkan seorang murid melihat gurunya. Murid perempuan santriwati melihat gurunya yang laki. Untuk taklim ya. Asal tidak ada fitnah di situ maka itu diperbolehkan. Atau pengobatan atau jual beli. Ada beberapa hal lah. Kemudian yang keempat, wa inda halilatihi az-zawja wa awil amah la aurah. Kalau sama istrinya tidak ada aurat memang. Jadi suami istri itu tidak ada batasan aurat sama sekali. Sekarang auratnya orang perempuan yang merdeka. Ada 5. Ada 5 kondisi dan keadaan. Yang pertama, fil khalwah wa indan nisa'i wa rijalil maharim ma baina surra wa rugbah. Kalau ketika sendirian atau ketika bersama para wanita-wanita muslimah, teman-temannya, warijalil maharim dan atau ada laki-laki yang merupakan mahramnya, bapaknya, adiknya, anaknya, maka auratnya ma baina surra wa rugbah, antara pusar dan lutut kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau bisa menimbulkan fitnah maka wajib ditutup sampai dadanya juga. Kemudian yang kedua, jadi kalau perempuan sendirian sebenarnya tidak boleh dibuka antara lutut dan pusarnya dia ini. Kecuali hajat ketika buang air kecil atau besar. Wa indan nisa'il fasiqat wal kafirat. Kalau bersama temannya perempuan tapi yang bukan muslim. Atau perempuan muslimah tapi fasik. Suka macam-macam. Suka maksiat. Mana auratnya? Si perempuan muslimah tadi. Dikatakan ma la yabdu indal mihnah falladhi yabdu laisa bi auratin wa huma ar-ra'su wal wajhu wal 'unuq wal yadani ila al-adudaini wal rijlaini ila rukbataini wa ma adahu auratun. Kalau perempuan bersama perempuan sama perempuan yang bukan Islam atau perempuan sama-sama perempuan tapi fasik yang satunya, maka auratnya adalah selain yang terbuka untuk keperluan pekerjaan atau apa. Nah, falladhi yabdu laisa bi auratin. Nah, yang nampak yang kita pakai untuk bekerja itu tidak merupakan aurat. Apa saja yang bukan aurat ya? Bukan aurat apa saja? Ar-ra's, kepala, wal wajhu, wajah, wal unuq, leher, wal yadani ilal adudain, dan kedua tangan sampai ke siku. Kemudian warijlani ila rukbatain,
kedua kaki sampai kedua lutut. Wa ma'adahu aurah, dan selain daripada itu merupakan aurat. Jadi leher ke atas itu bukan aurat, tangan dari ini ke dari pundak-pundak dari adudani pundak. Dari sini ke bawah itu bukan aurat, kaki dari lutut ke bawah itu juga bukan aurat. Selain itu merupakan aurat. Itu bagi wanita yang muslimah bersama wanita kafir atau wanita muslimah tapi fasik. Kemudian yang ketiga fi shalah. Auratnya perempuan di dalam salat. Ya. Jami'ul badan ilal wajhi wal kafain. Ilal wajhi wal kafain. Semua badannya itu merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, yang dimaksud wajah itu ma baina manabiti sya'ri ra'si ila dzakan. Nah, ini merupakan aurat di bawah ini. Di bawah dagu ini merupakan aurat kalau bagi wanita. Ini yang seringkali ketika orang sholat mukanya kebuka yang sini. Ini kelihatan. Aurat, batal sholatnya. Jadi bawah dagu. Juga ini. Nah, ini juga merupakan aurat bagi wanita. Kalau ini kebuka, batal sholatnya. Mungkin ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya ini kebuka gini ya. Ini batal. Kemudian yang keempat wa indar rijalil ajanib. Bersama kalau ketika ada orang laki yang bukan mahramnya. Ajanib bukan mahramnya. Jami'ul badan. Semua badannya dia merupakan aurat bagi wanita tersebut untuk orang laki yang bukan mahramnya. Jami'ul badan. Aslinya itu. Walaupun ada yang menyatakan itu salah muktamad ya. Pendapat muktamad madzhab Syafi'i sekali lagi. Jadi kalau masalah cadar, ada orang yang mengatakan cadar itu bukan aswajal apa segala macam. Salah. Justru cadar itu yang muktamad aslinya. Dalam madzhab Syafi'i. Dan perlu diketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan cuma Syafi'i. Banyak orang yang berasumsi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Syafi'i. Tidak. 4 madhab. Mayoritas kita adalah madhab Syafi'i. Di aswajanya kita itu adalah madhab Syafi'i. Tapi aslinya yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4 madhab. Nah, di madhab Syafi'i yang kita anut, aurat perempuan jami' badaniha ketika di luar sholat. Bukan kayak di dalam sholat. Tapi ada wagila ma'adal wajhi wal kafain. Wagil ada pendapat. Pendapat ini kuat juga sebetulnya, tapi di bawahnya muktamad ya. Ma'adal wajhi wal kafain, selain wajah dan kedua telapak tangan. Sama kayak di sholat. Bisyart, dengan syarat aminal fitnah wa adamu syahwah. Tidak adanya fitnah dan bisa mencegah syahwat. Jadi orang melihat tidak bakal syahwat wajahnya itu. Dan wa alla yakuna 'alal wajhi wal kafain syai'un minaz zinah. Dan tidak ada di wajahnya dan telapak dan kedua tangannya tadi perhiasan. Ya, perhiasan. Kalau ada perhiasan, ini malah jadi masalah. Ya. Jadi sekali lagi, auratnya perempuan secara muktamad seluruh badan. Tapi pendapat yang kedua, yang kuat juga adalah sama kayak di dalam sholat. Cuman harus aman dari fitnah dan wajahnya tidak menimbulkan syahwat secara normal umumnya orang ya. Dan tidak ada hiasan di wajah dan tangannya yang bisa juga menimbulkan syahwat. Cuman zaman sekarang kita kebalik semua sini. Ada orang yang mengatakan bahwa auratnya perempuan itu di dalam sholat sama di luar sholat berbeda, seperti yang katakan di awal tadi. Dalam arti aurat itu hanya berlaku di dalam sholat. Kayak contoh kaki. Kaki di dalam sholat aurat. Di luar sholat ada perempuan kakinya terbuka, tidak pakai kaos kaki, itu tidak menimbulkan dosa bagi perempuan. Itu salah. Itu salah. Kenapa? Kaki itu juga merupakan aurat bagi wanita, telapak kaki. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah terus gimana dong solusinya? Ya pakai kaos kaki dong. Sekarang kan mudah dibanding dulu. Kalau dulu harus menurunkan roknya supaya tidak kelihatan kakinya. Kalau sekarang pakai kaos kaki aja. Nah kan warna-warnanya juga bagus-bagus kalau sekarang kan. Ini banyak permasalahan nih, masalah aurat ini. Masalah aurat ini banyak sekali permasalahan. Yang zaman sekarang banyak yang
menganggap remeh aurat ini. Padahal itu bisa berpengaruh dengan mustajabnya doa kita. Kita sudah istighosa apa segala macam, cuman kita meremehkan aurat baik diri kita maupun anak-anak atau istri-istri kita. Ya kita dapat imbasnya juga sih. Kenapa sih auratnya perempuan itu kok lebih banyak ditutupnya daripada laki? Ya karena wanita diciptakan dengan kodrat kecantikan dan keindahan seluruh badan. Maka itu auratnya lebih banyak dari orang laki. Nah. Kemudian yang selanjutnya wa auratul amah. Amah ini budak. Tapi zaman sekarang tidak ada budak. Fil khalwa sa'atan fi shalah wa indan nisa'i wa rijalil maharim ma baina surah wa rukbah wa indan nisa'il fasiqat wal karam wal kafirat ma la yabdu indal mihnah. Ini yang sama kayak di atas tadi. Ya, kalau budak ini kita lewatin karena budak tidak ada sekarang. Wa indar rijalil ajanib jami'ul badan wa inda haliliha as-sayyid au zawj la aurah. Ya, jadi perempuan yang tadi sudah kita bahas, wanita kalau di suaminya maka tidak ada batasan aurat, sama dengan laki suami di istri tidak pada batasan auratnya. Kemudian ada beberapa masalah di dalam satar aurat. Lau ra'a huwa au ghairuhu auratahu min a'la fayadur. Bi khilaf idza ru'yat min asfala fala dharar. Kalau auratnya terbuka dari atas, kelihatan dari atas, maka bisa membatalkan sholatnya. Kalau auratnya terbuka dari atas. Begitu juga dari sampingnya. Idza ru'yat min asfal fala dharar. Kalau dari bawah, misalkan pakai kaca, sholatnya di atas kaca, itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak membatalkan sholat. Kita sholat di atas kaca. Kemudian yang masalah yang kedua, lau faqada ma yasturul aura kamilan walakin wajada ma yasturu sawataihi fayata'ayyanu lahuma aw wajada ma yakfi idahuma fayuqaddimu kubulahu. Ada orang di penjara. Di penjara dan di dalam penjara itu tidak ada pakaian, tidak ada apapun untuk menutup aurat, telanjang bulat. Cuman ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menutup atau celana dalam gitu aja ya. Cuman ada celana dalam. Maka sholat dengan celana dalam itu. Tapi kalau misalkan hanya cukup untuk satu saja kain kecil bisa menutup, kalau nutup kubulnya maka duburnya kelihatan, kalau dipakai nutup duburnya kubulnya kelihatan. Jadi salah satu, mana yang harus dipilih? Kalau yang seperti itu fayuqaddim kubulahu, maka yang dipilih adalah kubulnya yang harus ditutup. Yang lainnya terbuka karena tidak ada satar aurat atau tidak ada benda untuk menutup. Kemudian masalah berikutnya, lau inkasyafat auratuhu fi shalah. Kalau terbuka auratnya di dalam salat. Fasataraha halan falayadhur. Langsung agak-agak ditutup. Terbuka kena angin atau anak kecilnya, kan ada di video itu yang broadcast itu yang bapaknya sholat, anaknya buka sarungnya gitu ya. Kalau tidak segera ditutup, batal. Tapi kalau segera ditutup halan, fasataraha halan, maka falayadhur, tidak masalah. Tetap sholatnya berlanjut. Tidak batal maksudnya. Fa'in ta'akhara bi'an madha waktun. Bi'an mudhiya waktun yumkinu an yasturha. An yasturha fihi falam yasturha batalat sholatuh. Tapi kalau misalkan dia biarkan, terbuka auratnya itu dibiarkan, anaknya buat mainan dibuka atau kena angin dibiarkan, sampai lama dengan waktu memungkinkan sebetulnya untuk langsung ditutup, tapi tidak segera ditutup, maka sholatnya batal. Jadi aurat dibuka, tidak akhir-akhir ditutup, tapi dibiarkan. Kemudian yang terakhir, in hasolat ta'arudun baina satul aura bil yad wa baina wad'iha fi sujud. Fa indal khatib asy-Syarbini yuqaddim satul aura lianna muttafaqun alaihi baina an-Nawawi wal Rafi'. Wa inda ramli yajibu wad'uha fi sujud li'annahu fi hadhihi al-hala yu'tabar ajizan wa inda Ibnu Hajar yatakhayyar bainahuma li ta'arudil wajibain. Ini ada masalah lucu nih. Ada orang sholat tahu-tahu sarungnya sobek. Ya, bagian pahanya sobek. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia tutup.
dengan telapak tangannya, misalkan kanan ya, telapak tangannya dia tutup. Tapi ketika sujud gimana? Ya selama proses sholat itu sah. Berdiri, rukuk, tidak sah. Karena posisi tangan tidak ada yang ditentukan kalau di selain sujud. Kalau di sujud sudah ada penentuannya sendiri. Nah, terus waktu sujud di apa ini? Sedangkan sujud itu di atas 7 anggota sujud, salah satunya telapak tangan. Sedangkan telapak tangan kanan kita nutup aurat yang ada di sarung, yang baru kebuka. Nah ini ada pendapat ulama ini. Fa'indal khatib asy-Syarbini, kalau menurut al-Imam al-Khatib asy-Syarbini, yuqaddimu satrul aurah. Maka tetap menutup aurat. Li'annahu muttafaqun alaihi bainan Nawawi wal Rafi'i, karena itu ittifaq ulama antara Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, tentang wajibnya nutup aurat itu tadi. Tapi wa inda Ramli, kalau menurut pendapatnya Al-Imam Ramli rahimahumullah, yajibu wad'uha fis sujud. Wajib untuk dilepas nutup auratnya tadi dengan telapak tangan, dan telapak tangannya ditaruh di tempat sujud. Li'annahu fi hadzal hala yu'tabar ajizan. Ma'fu, dianggap ma'fu karena dia tidak mampu untuk menutup auratnya secara dalam artian mana yang harus didahulukan. Imam Romli sujud aja, terbuka auratnya tidak apa-apa. Kenapa? Udzur. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, yatakhayyar bainahuma lita'arudul wajibain. Milih, kalau Imam Ibnu Hajar milih mau nutup aurat dan tidak sujud dengan telapak tangannya, atau dia sujud dengan telapak tangannya menempel di tempat sujud dan auratnya terbuka. Itu Imam Ibnu Hajar yatakhayyar, milih yang mana. Kalau Imam Romli tidak. Imam Romli boleh dia lepaskan nutup auratnya dan dipakai untuk sujud, karena sujud itu wajib untuk menempelkan 7 anggota sujud. Nah ini ada pertanyaan di Instagram. Kebetulan kita juga online di Instagram. Kalau ini kan kita rekaman YouTube setiap Selasa, tampilnya atau tayangnya setiap Selasa malam, jam 7 malam. Gimana hukumnya cium tangan dengan perempuan ajnabi yang sudah lanjut usia? Memang ada ulama yang mengatakan kalau tidak mungkin menimbulkan syahwat, selama tidak mungkin menimbulkan syahwat karena tuanya dan beliau termasuk waliyah, sholihah, itu tidak apa-apa, ma'fu. Pakai mazhab Malik, ya, taklid mazhab Malik tidak batal. Tapi biasanya pakai kain atau ditutupi kain itu kalau sudah tua, yang tidak mungkin ada syahwat lah. Itu al-qaul ya, bukan mutamad ya. Ada yang ngomong saya sering olahraga pakai celana pendek di atas lutut, bagaimana hukumnya? Ini tadi sudah kita bahas. Auratnya orang laki itu adalah baina surrah wa rukbah, antara pusar dan juga lutut. Kalau dibuka lututnya atau kelihatan lututnya di atas, misalkan dia pakai celana olahraga yang di atas lutut, maka hukumnya adalah haram karena buka aurat. Pakaian olahraga yang di bawah lutut kan banyak sekarang. Bahkan baju renang Muslim ya itu mulai dari bawahnya lutut sampai nutupi semuanya lah. Sekarang sudah banyak yang kayak gitu. Wallahu a'lam, insyaallah akan kita lanjut lagi yang akan datang. Wallahu a'lam. Fatihah billahi faqina fi dunya wa akhirati sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin.